Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya di Bigel Channel. Pada kesempatan saat ini, saya telah membuat satu permainan. Saya buat permainan Ludo. Jadi, permainan Ludo seperti halnya Ludo-Ludo yang asli ya teman-teman. Saya buat itu sepersis mungkin gitu. Mau tahu? Mari kita lihat. Seperti biasa, saya akan memulainya dengan mengklik tombol start. Nah, ini dia teman-teman. Ini permainan Ludo yang sudah saya buat. Gimana cara mainnya? Pada dasarnya, cara bermainnya itu sama ya dengan permainan Ludo realnya. Tetapi untuk jelasnya, di sini saya buatkan how to play-nya atau cara bermain ludonya. Jadi yang pertama itu permainan ludo ini dapat dimainkan oleh 1 sampai dengan 4 tim. Jadi fleksibel ya teman-teman. Jadi ludo ini enggak dimainkan hanya untuk 4 tim aja, tetapi bisa dimainkan untuk 2 tim, 3 tim, 4 tim, bahkan bermain sendiri juga kita bisa. Yang kedua, masing-masing tim itu terdiri dari 4 pemain. Setiap tim mendapat kesempatan untuk memilih pemain yang akan dimainkan. Setiap pemain mendapatkan sekali kesempatan untuk melakukan permainan. Dan yang kelima itu, untuk memulai permainan, setiap pemain dari masing-masing tim harus mendapatkan nilai mata dadu 6 untuk memulai permainan. Jadi kayak permainan Ludo realnya ya teman-teman. Kalau kita belum dapat nilai 6, itu kita belum bisa untuk bermain gitu. Jadi sampai kita dapat nilai 6, baru kita bisa untuk bermain. Terus yang keenam, jika pemain mendapatkan nilai mata dadu 6, maka pemain mendapatkan 1 kali bonus permainan untuk mengulang kembali permainan. Ya, sama seperti bermain Ludo secara real ya teman-teman. Kalau misalnya pada saat kita bermain terus kita dapat mata dadu 6, itu kita akan dapat bonus untuk bermain sekali lagi. Yang ketujuh, jika pemain dari sebuah tim menempatkan posisi di tempat di mana pemain lain ada, maka pemain yang menempatkan posisi sebelumnya akan kembali ke posisi awal dan dapat meneruskan kembali ke permainan jika mendapatkan nilai mata dadu 6. Jadi seperti ini teman-teman. Misalnya saya player blue. Nah, pada saat saya dapat mata dadu, taruhlah mata dadu 4, tiba-tiba saya menempatkan posisi di mana tim merah itu ada. Jadi secara otomatis tim merah itu akan tereliminasi. Jadi tim merah itu akan kembali ke posisi awal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Istilahnya kalau kita dulu itu main dadu itu kayak ditabrak gitu. Jadi kalau kita ditabrak oleh pemain lain, mau nggak mau kita harus kembali ke permainan awal. Yang kedelapan, jika pemain dari setiap tim telah menyelesaikan permainan, maka pemain tersebut masuk ke kotak tim dan mendapatkan bintang. Jadi posisi start sama bonus finishnya ini kita beda ya teman-teman. Jadi kalau sudah finish, itu akan masuk ke dalam kotak tim. Nah kalau udah masuk ke dalam kotak tim, si pemain atau player dia mendapat bintang. Nah yang 9, pemain yang sudah masuk ke kotak tim tidak bisa bermain kembali pada timnya. Jadi misalnya pemain 1, pemain pertama itu dia bermain dan dia finish masuk ke dalam kotak tim. Dan dia nggak bisa bermain lagi teman-teman. Yang bisa bermain adalah rekan-rekan setimnya. Kayak pemain 2, pemain 3, maupun pemain 4. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya, pemain dari setiap tim yang telah memasukkan semua pemainnya dalam kotak tim akan menjadi juara dalam permainan ini. Ya, jadi kalau misalnya taruhlah tim biru itu pemainnya itu udah masuk ke kotak semuanya.
berarti otomatis tim biru itu yang menjadi pemenang di dalam permainan pada saat itu. Yang ke-11, untuk memulai permainan, kita menekan tombol New Game, kemudian pilih tim, manakah yang akan memulai permainan ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara bermain ludonya. Sekarang gimana secara realnya kita bermain ludo di Excel VBA. Oke, ini kita tutup. Jadi pertama itu kita klik New Game. Nah, di New Game ini kita ada message. Jadi message-nya itu kita untuk pilih tim dengan cara mengcek ya. Jadi checkbox ini kita cek tim mana yang mau kita mainkan. Misalnya saya mau main sendiri. Oke. Karena tadi di awal tuh kan dijelaskan bahwa permainan ludo ini fleksibel. Jadi bisa main sendiri, berdua, bertiga, atau berempat. Ambil contoh mungkin untuk bermain sendiri. Kita klik blue, kita pilih pemain, playernya. Oke, saya pilih player 1. Nah, itu kita akan jalan. Di sini mata dado akan bergerak. Nah, kalau dia belum dapat nilai 6, maka tim blue ini belum bisa bermain di lintasan ludo ini. Tetapi kalau dia sudah dapat angka 6, maka dia sudah mulai masuk ke titik start. Kemudian karena dia dapat 6, dia dapat bonus sekali lagi untuk mengulang permainan. Nah, ini saya main sendiri. Di sini ada apanya ya? Ada teksnya. Jadi, this game is played by, karena dia sendiri, berarti dimainkan oleh blue team. Nah, apakah tim yellow, red, dan green team itu dia bisa main? Sebelum dia mengklik checkbox ini, itu belum bisa main ya teman-teman. Ini disable. Oke, disable. Jadi hanya tim blue aja yang boleh atau yang bisa bermain. Oke, ini kalau saya bermain sendiri. Nah, kalau saya mau main berdua, di sini saya cek di sini yellow team. Jadi saya jalan dulu dari blue team. Nah, kalau ada tanda play ini berarti dia dipersilakan untuk bermain. Nah, di sini blue team dia dapat nilai 6 ya teman-teman. Jadi dia sudah mulai ke dalam titik start. Di sini ada message-nya bahwa congratulations blue team, you get 1 bonus to repeat game. Jadi dia main lagi di sini teman-teman untuk jalan. Dia dapat nilai 5, dia jalan sesuai tracknya ya teman-teman. Nah, ini pemain kedua, yellow. Yellow kita klik dulu playernya. Kalau dia nggak diklik playernya, dia akan ada message untuk pilih playernya. Jadi mungkin yellow team akan menurunkan pemain yang kedua misalnya. Saya pakai yang kedua. Nah, yellow team ini jalan. Sama, kalau dia belum dapat 6, dia belum bisa memulai permainan. Apakah red team dan green team ini bisa bermain? Tetap tombol mereka kita disablekan ya teman-teman, jadi mereka tidak bisa ikutan. Jadi hanya yellow dan blue. Di sini adalah yellow team versus blue team. Oke, kita jalan sekali blue team di sini. Dia jalan sesuai tracknya. Yellow, nah yellow dia dapat 6, dia sudah mulai ke permainan dan dia akan dapat bonus untuk sekali jalan lagi. Dia jalan ke sini. Nah, saya mau main bertiga. Misalnya tiba-tiba teman saya, aku mau ikut main. Nah, kita klik aja di sini. Terserah, dia mau pilih green team atau red team. Mungkin kita pilih green team. Nah, dia pilih green team berarti dia berjalan sesudah yellow team. Sekarang blue team, kita jalan lagi. Dia sesuai tracknya, 4. Yellow team, dia 1. Nah, ini green team. Jangan lupa kita pilih playernya. Nah, green team akan menurunkan dia player 1 atau pemain pertamanya. Kita klik di sini green team. Dia belum dapat 6 sehingga dia belum bisa bermain. Lanjut ke blue. Blue dia jalan, jadi sesuai dengan ini ya teman-teman, sesuai dengan
play-nya ini. Jadi kalau ada tanda play di sini berarti tim itu yang berjalan atau tim itu yang memulai permainan. Yellow 3, dia sudah jalan tadi ya teman-teman. Sekarang green, terus blue, terus yellow, nah green lagi, terus tiba-tiba ada lagi, oh saya mau main nih, ya kan? Oke, kita bermain berempat, berarti tinggal klik red team. Kita mulai di sini. Jadi red team itu akan jalan atau mulai bermain setelah yellow team. Nah, di sini kesempatan untuk red team bermain. Dia harus pilih dulu choose playernya. Dia pakai player 1. Kita mulai. Oke, sekarang kita bermain berempat. Kita akan coba keempat-empatnya itu berjalan dan siapakah pemenangnya. Oke, red sudah dapat. Sekarang kita jalan rednya. Green tidak dapat. Blue tidak dapat. Yellow, red. Nah, kalau red dia dapat 1, 2, 3, 4, otomatis tim blue ini akan tereliminasi. Dia akan terpental istilahnya dan kembali ke start awalnya lagi. Kita lihat di sini. Belum, dia sekarang green team kalau dia dapat nilai 6, otomatis blue team juga akan tereliminasi. Karena apa? Karena dia berdiri tepat di titik startnya green team. Oke, kita jalan green team. Blue team dia jalan. Yellow team, red team, green team belum jalan. Blue team dia dapat bonus lagi, dia jalan menjauhi dari red team. Gak bisa ya teman-teman kalau kita istilahnya belum saatnya kita berjalan atau sebelum saatnya kita bermain, itu nggak bisa. Kenapa ini dibikin seperti ini? Jadi kalau misalnya nanti ada pemain yang salah tekan, nah itu nggak bisa mundurnya ya teman-teman. Jadi lebih baik dibuat sesuai dengan aturannya. Kalau misalnya sekarang yellow team, berarti nextnya red team, nextnya lagi adalah green team. Seperti itu teman-teman. Jadi teratur. Red team, green team juga masih belum keluar. Blue team, kita lihat siapa pemenangnya. Nah, red team dapat 6, dia jalan lagi. Green team belum. Yellow team. Nah, seandainya kalau misalnya red team ini dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus dapat 1, otomatis blue team yang ke eliminasi. Ternyata belum. Green team. Nah, green team udah mulai ini teman-teman. Mulai jalan, dia mulai keluar, dia mulai bermain. Blue team. Nah, blue team kalau sudah masuk kotak ini, jalur ini, berarti dia sudah aman ya teman-teman. Dia nggak bakal tereliminasi. Dia nggak bakal istilahnya terdepak lah dari permainan. Yellow team jalan. Red team dapat bonus. Green team. Blue team apakah dia dapat? Masih belum, dia belum finish. Yellow team sudah mendekati green team ya teman-teman.
Kalau dia dapat 1, 2, 3, 4, maka dia akan mengeliminasi green team. Oh, dia dapat lagi bonus yellow team, jalan lagi yellow team 4, red team. Nah, kalau misalnya green team dia dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, otomatis yellow team akan tereliminasi. Aman ya teman-teman, dia yellow team sudah masuk aman ya. Red team sudah masuk aman. Kalau red team dapat 5, dia pemenangnya red team. Masih belum. Green team, blue team, yellow. Oke, pemenangnya yellow. Jadi player yellow team, dia yang lebih dulu masuk di dalam kotak tim. Ini untuk istilahnya ronde pertama ya teman-teman. Ronde pertama artinya yang dimainkan oleh satu pemain. Tapi nanti di dalam permainan itu strateginya itu tergantung dari teman-teman. Jadi teman-teman mau mengeluarkan semuanya pemain nggak masalah, atau satu-satu, atau mungkin 1 atau 2 dulu. Nanti kalau misalnya satunya sudah masuk ke sini kotak aman, itu baru dia mulai. Jadi strateginya itu tergantung dari teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara kerjanya? Bagaimana sih prinsip dasarnya atau konsepnya sih permainan Ludo ini? Mari kita lihat. Nah, sama seperti permainan ular tangga ya teman-teman. Jadi permainan ular tangga itu dia ada namanya Ludo randomize. Jadi ini adalah angka-angka yang ada di dadunya. Jadi angka-angka 1 sampai dengan 6 sebanyak 4 kali. Jadi kalau di total ada 24, dia akan random. Nah, randomnya ini akan 2 kali random dalam satu loop. Jadi ini saya bikin 4 sampai 3 loop, 4 loop sepertinya. Ini saya bikin 4 loop, 1 loop dia random 2 kali, 1 loop dia random 2 kali. Tetapi tidak kelihatan ya teman-teman. Tetapi dia random. Nah, angka yang keluar itu saya ambil di angka terakhir. Jadi angka terakhir ini adalah angka mata dadunya. Nah, terus apa ini teman-teman? Ada blue team, red team, green team, dan yellow team. Jadi sama seperti ular tangga ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah lihat videonya ular tangga, jadi ini merupakan standard position. Jadi posisi standar untuk blue team. Jadi posisi blue team itu saya pakai label ya. Label 1 itu nomor 1. Jadi seperti ini teman-teman. Ini blue team. Jadi mulai start di sini, ini ada label 1. Nah, label 1 itu left-nya itu adalah 252 dan top-nya itu 532. Selain label 1, track-nya ini merupakan nomor 1 di dalam track blue team. Bagaimana dengan yang tim yang lainnya? Jadi untuk red team itu untuk nomor 1-nya dia ada di label 14. Green team untuk nomor 1-nya dia ada label di 27. Jadi misalnya di sini merah, ini merupakan nomor 1-nya red team, tetapi dia merupakan urutan label yang ke-14. Sama seperti green team. Ini nomor 1-nya green team, tetapi nomor 27-nya label yang ada di dalam tracknya. Sama seperti yellow team. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk bikin tracknya dulu. Jadi pertama-tama ini kita bikin tracknya masing-masing. Jadi
pada saat dia mulai jalan itu jadi teratur, nggak acak-acakan ya teman-teman. Oke, setelah itu ini apa nih? Ini merupakan gambar ya teman-teman. Jadi gambar yang ada di OneDrive di komputer ini. Jadi gambar ini adalah gambar dadunya. Jadi mata dadu 1, mata dadu 2 sampai dengan mata dadu 6. Nah, di sini adalah aturan permainannya. Ini dulu ya teman-teman. Kita close. Terus kita bikin ini dulu ya. Show modalnya itu false. Jadi bisa dilihat nanti worksheet atau sheetnya masing-masing. Nah, kita start di sini. Nah, ini apa nih teman-teman? Nah, ini merupakan area dari sistem tabrak tadi ya teman-teman. Jadi pemain yang menempatkan posisi pemain lain atau sistem eliminasi. Jadi konsepnya seperti ini. Ini blue team, ini player 1, player 2, player 3, player 4. Jadi masing-masing player 1 sampai player 4 di sini. Nah, tracknya ini di sini. Jadi misalnya ya kan di blue dia ada ketepatan misalnya di track nomor 7. Nah, di track nomor 7 pada saat dia menempatkan track nomor 7 itu dia mencari apakah ada yang sama di track itu dari tim lain, dari yellow team ataupun dari red team ataupun dari green team. Nah, jika ada maka itu akan terdelete karena sama posisinya dengan tadi yang ada di blue team. Nah, terus sampai di sini. Nah, ini apa nih teman-teman? Ini merupakan metrik binary ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah belajar bilangan biner, nah ini merupakan bilangan biner. Ini fungsinya untuk apa sih teman-teman? Jadi fungsinya untuk mengatur permainan. Jadi kalau misalnya green team yang jalan, itu red team, yellow team, blue team itu nggak boleh jalan. Sama halnya misalnya kalau red team jalan, green team, yellow team, dan blue team itu nggak boleh jalan. Jadi kita kombinasikan semuanya ini di dalam bentuk binary, bilangan biner. Nah kalau teman-teman mungkin bisa paham atau mengerti bilangan biner, ini akan mudah. Nah fungsinya apa? Tadi teman-teman ya, untuk kita biar apa ya istilahnya, biar tertib di dalam bermain. Jadi nggak salah untuk kita bermain. Jadi kalau waktunya green team yang jalan ya green team yang jalan, yang memulainya, tim-tim lain itu tidak boleh bermain seperti itu. Nah, kita contohkan ya teman-teman. Yang pertama kita new game, terus kita check box. Mungkin saya akan bermain 4-4-nya ya, biar teman-teman bisa tahu. Nah, di sini dibikin teman-teman. Jadi mana nih yang main? Yang main ada green team, blue team, yellow team. Karena keklik semuanya, ini merupakan binary 1. Sehingga yang main ini adalah di sini ya teman-teman. Jadi ini karena rumus formula, jadi kita copy paste ke dalam bentuk tidak formula. Terus kita sort ke bentuk cascading ya teman-teman. Jadi yang terbesar duluan, dilanjutkan yang ke bawah itu yang terkecil. Oke, kita mulai. Sekarang misalnya kita bermain untuk player 1 semuanya. Nah, seandainya misalnya ini kita klik none, ini akan binarinya 7. Dan ini walaupun dia sudah keklik, ini nggak bisa main dia teman-teman. Dia nggak bisa jalan. Jadi kita mainkan aja semuanya menjadi binary 15 sehingga pemainnya itu ada 4 antara yellow team, red team, green team, dan blue. Mungkin kita mulai dari green team. Nah, pada saat green team dia keluar di sini teman-teman ya.
yellow team versus red team versus green team versus blue team. Jadi kita tahu semua pemain ini, semua tim ini bermain. Nah, setelah green team itu akan jalan blue team. Jadi teratur ya teman-teman. Nah, ini kita lihat di sini. Blue team sudah mulai mendapatkan nilai 6 dan dia sudah mulai bermain. Nah, tracknya di sini ya teman-teman. Jadi blue team di player 1 itu di nomor 1. Terus kalau kita jalan nih teman-teman, misalnya 4, berarti 1 tambah 4 berarti dia ada di track 5. Yellow team gimana? Nah, yellow team kalau dia belum dapat angka 6, sama seluruh tim kalau belum dapat angka 6, dia belum bisa untuk bermain. Kita coba di sini ya teman-teman. Blue, yellow. Jadi nanti teman-teman bisa tahu kalau misalnya konsepnya kalau dia tereliminasi itu seperti apa. Red team, blue, green team, blue team, terus menjauh, yellow team. Jadi mereka berjalan sesuai tracknya. Nah, makanya itu teman-teman dalam saat membuat track itu kita harus benar-benar teliti. Kalau enggak itu nanti jadi tidak teratur tracknya, tidak teratur nanti jalannya. Oke, green team sudah jalan, tinggal red team aja. Ini nggak bisa ya teman-teman, dia nggak bisa main, ini di disable. Hanya bisa yang boleh berjalan atau boleh memulai permainan adalah yang ada tanda play-nya. Oke, yellow team, red team masih belum keluar, green team kita lihat di sini, blue team, terus yellow, red, green, blue, yellow, red. Nah, red ini belum keluar ya teman-teman. Jadi ini nggak bisa diatur ya teman-teman, ini sesuai dengan randomnya randomnya si mata dadu. Jadi kita nggak pernah tahu gitu, habis 1 apa 2, habis 2 apa 3, tidak. Tetapi semuanya tergantung dari randomnya ya teman-teman. Blue, yellow, red. Nah, red ini dia belum keluar ya teman-teman. Green. Nah, kita lihat di sini teman-teman tracknya. Untuk blue dia tracknya di 23, untuk green dia di 9. Jadi disitulah nanti proses tereliminasinya. Kalau ada angka yang sama berarti itu ada 2 pemain yang ada di dalam kotak yang sama. Red team belum keluar, green team, blue team, yellow. Nah, yellow dia dapat bonus. Red team, sekarang kita lihat red teamnya masih belum. Green team dia belum juga. Blue team, yellow, red team masih belum jalan ya teman-teman, dia masih belum bisa dapat 6 dia. Yellow team ngejar blue team nih, apakah dia bisa ya teman-teman untuk menabrak blue team? Oke, red team sudah berjalan, red team sudah mulai. Nah, red team mengejar yellow, green team, blue team, yellow harus tidak boleh dekat dengan red team dia, untuk mengantisipasi eliminasi tadi. Oke, yellow team dapat bonus.
blue team, yellow team, red team, green team. Kita lihat siapa yang finish duluan. Blue team dia dapat bonus lagi, yellow team, red team, green team. Nah, serunya seperti ini ya teman-teman kalau kita bermain Ludo. Kenapa? Ada yang tereliminasi, ada yang terlempar gitu teman-teman. Beda dengan ular tangga. Ular tangga waktu itu saya buat dia tidak seperti ini. Jadi kalau misalnya dia ada di posisi yang sama, ya berarti pemain itu menumpuk ya teman-teman. Jadi tidak tereliminasi. Karena apa? Karena di ular tangga itu kan ada snake-nya, ada ularnya. Jadi pada saat dia pas di posisi ekornya ular, nah dia akan turun. Jadi kalau misalnya nanti dia ada sistem seperti ini, eliminasi atau tabrak-tabrakan, itu akan lama nanti ya teman-teman bermainnya. Tapi kalau di Ludo dia ada sistem eliminasinya dan mulai bermainnya pun juga dia harus mendapatkan nilai 6. Oke, kita lanjut. Yellow, red team. Nah, red team dapat bonus. Kita lihat di sini. Green team. Green team dapat bonus. Nah, dia sudah masuk ke jalur aman ya teman-teman. Sekarang blue. Blue kalau dapat 3 dia akan masuk ke kotak. Dia akan menjadi pemenangnya. Yellow. Nah, yellow juga sudah masuk kotak. Tinggal red-nya dia yang berjalan yang belum masuk kotak. Oke, green team. Ini saya mainkan yang pemain kedua ya teman-teman. Nggak bisa, sorry, ini berarti yang blue team. Nah, blue team juga saya mainkan yang posisi kedua. Kita mau lihat kalau dia sistem eliminasi ya teman-teman. Red team, oke, dia dapat bonus. Green team, dia blue juga blue. Nah, ini kalau misalnya yellow team dia dapat 6, otomatis red teamnya ini dia akan tereliminasi. Karena red team itu ada di mana? Posisi 40. Nah, posisi 40 adalah posisi nomor 1 di yellow team. Oke, yellow team kalau dapat 6 dia langsung tereliminasi teman-teman. Oh, belum. Dia masih dapat 2. Green team masih belum. Blue team juga untuk pemain keduanya. Yellow team untuk pemain keduanya. Red team tetap terus. Dia dapat bonus. Yellow team pemain keduanya dia mulai ya teman-teman. Blue. Nah, blue team dia dapat pemain keduanya sudah keluar. Nah, bila blue team dia dapat angka 1, maka red team ini akan tereliminasi. Karena apa? Blue team ada di posisi 4, sedangkan red team itu ada di posisi 2. Nah, kalau red team dia dapat 2, maka blue team yang tereliminasi. Red team kita lihat dapat berapa? Dapat 1. Green team tetap terus berjalan. Blue team dapat 6. Menjauh dia. Nah, sudah tidak terkejar lagi dia. Yellow team belum keluar. Nah, ini kita coba red team ya. Jadi untuk player 2, kalau dia dapat 6,
ini blue team, player blue ini akan tereliminasi. Belum ya teman-teman. Green team dia tetap terus jalan. Blue, yellow belum ada pemain keduanya. Red team juga. Green, blue, jalan lagi blue, jalan lagi blue, yellow, yellow belum keluar nih teman-teman, pemain keduanya. Red team, red team balikin aja nih ke player 1 biar dia masuk ke kotak amannya dulu. Blue, yellow, red team, green team. Nah, jadi strateginya nanti teman-teman tergantung ya, teman-teman mau main di player mana. Jadi bisa lihat posisi mana yang menguntungkan, seperti itu ya teman-teman. Blue team, yellow masih belum keluar pemain kedua. Red team, green team, blue team. Nah, blue team kalau dia dapat 1 dia akan tereliminasi. Karena apa? Posisi blue teamnya ini ada di 48. Kita lihat di sini ya teman-teman. Kalau dia dapat 1 ya sudah. Nah, dia sudah dapat 1 berarti berapa? 1 tambah 48 berarti 49. Otomatis posisi si green teamnya ini dia akan terhapus. Jadi ada message di sini, sorry, one of player in green team back to start game. Oke, berarti kita klik di sini, dia akan hilang. Sehingga pemain green teamnya akan kembali ke posisi awal. Nah, sekarang kita mulai masukkan dia di mana? Di finishnya. Oke, kita mulai ke yellow. Yellow kalau ada 1, 2, 3, 4, dia masuk ke finish. 5 belum. Rednya jalan. Green masih belum. Blue 1, yellow belum. Red, green, blue, yellow, red. Kita lihat pemenangnya siapa ya teman-teman untuk dalam ronde pertama ini atau pemain pertama yang jalan. Blue, yellow. Nah, ternyata pemenangnya yellow. Jadi yellow sudah masuk lebih dulu di kotak finish sehingga masuk ke mana? Segitiga kuning ini, sehingga dia masuk ke dalam kotak atau kelompok atau kotak yellow teamnya ini ya teman-teman. Jadi untuk putaran pertama player 1 itu yellow team yang menang. Tetapi kalau kita mau main semuanya 4-4-nya, ya itu tergantung siapa yang lebih dulu masuk ke kotak atau masuk ke finish. Masing-masing masuk ke finish ke 4-4-nya pemain. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah masuk 4-4-nya baru dia pemenang. Jadi belum tentu misalnya kuning ini dia lebih dulu masuk di pemain pertama dibanding hijau, green ataupun red. Tetapi kalau kita mau bermain keempat-empatnya, ini bisa aja si pemenangnya bukan yellow team. Tapi kalau kita untuk main semuanya itu ya nggak mungkin ya teman-teman. Itu butuh waktu yang banyak. Jadi seperti itu ya teman-teman konsepnya. Kita balikin. Oke, kita close. Kita balikin lagi di sini user formnya.
kita show modalnya ini, kita kembalikan dia ke true. Oke, kita save dan kita start ya. Kita mulai, kita cek lagi. Satu, oke. Dua pemain. Oke. Sekarang 3 pemain. Oke. Coba 4 pemain. Oke, red, green. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman bermainnya atau cara main Ludo. Jadi dibikin seperti bermain Ludo pada biasanya. Jadi nggak terpaku harus berempat main, enggak. Kita bisa main berdua, bertiga, ataupun sendiri. Jadi lebih fleksibel. Jadi mungkin menurut saya seperti itu ya teman-teman. Semoga penjelasan tentang permainan Ludo, konsep dan cara buatnya, teman-teman bisa mengerti dan memahami. Sehingga mungkin teman-teman bisa membuatnya lebih bagus dari apa yang saya buat pada saat ini. Demikian teman-teman yang bisa saya share, yang bisa saya bagi pengetahuan. Semoga apa yang saya berikan berguna, bermanfaat buat teman-teman untuk menambah pengetahuan tentang Excel VBA. Mungkin dari saya seperti itu ya teman-teman. Kiranya apa yang saya berikan ini bisa menjadi berkat buat teman-teman. Salam sehat selalu dari saya dan terima kasih.